Shalom, selamat malam kepada umat-umat Tuhan, anggota Jemaat Petra Tunhem Memorial Church Kramat Pulau beserta semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin kita sampai pertengahan minggu ini. Dan kita akan berbakti bersama-sama di kebaktian permintaan doa di pertengahan minggu ini. Sebelum kita melanjutkan perbaktian kita, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Mari kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan dengan sama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lama, lagu Sion edisi lama nomor 116. Aku ada sahabat, lagu Sion edisi lama nomor 116, Aku ada sahabat. Dan selanjutnya kita akan berdoa dan doa pembukaan akan dilayankan oleh Ibu Aurora Simarmata. Mari kita sama-sama berdoa dan doa buka akan dilayankan oleh Ibu Aurora Simarmata. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa oleh sebab satu malam lagi dapat kami nikmati waktu kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, biarlah melalui perbaktian ini kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Zai boleh berkuasa di dalam hati dan pikiran kami dan mengubahkan kehidupan kami, kerohanian kami lebih teguh lagi seturut dengan kehendak-Mu. Mengampuni kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan perbaktian ini. Kiranya kasih karunia-Mu berlaku atas mereka. Terima kasih ya Bapa untuk mendengar dan menjawab doa kami ini, karena kami berdoa di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pengabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Semoga malam hari ini kita semua sehat-sehat, terlebih dalam ibadah permintaan doa khusus yang kita mau adakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan luar biasa walaupun kita di masa pandemi,
tapi kita juga masih tetap dipelihara hingga hari ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya mengundang sekali lagi kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan ditaburkan kepada kami boleh menjadi kekuatan dan roh Tuhan yang akan memberikan pemahaman agar kami semakin mengerti akan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan Yesus di atas dunia ini perlahan-lahan menuju kepada kematian. Bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus menjelang petang berjalan ke Taman Getsemani. Tempat ini sudah biasa dia kunjungi untuk merenung dan berdoa. Tetapi kali ini tidak pernah dengan hati yang penuh kesusahan sebagaimana malam sengsara yang terakhir dia akan hadapi. Ketika dalam pertentangan dengan manusia yang diilhami oleh roh setan, ia dapat mengatakan bahwa ia yang mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendirian, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 29. Tetapi ada satu yang berbeda pada saat itu. Di malam yang terakhir, Yesus datang ke Taman Getsemani. Dosa yang sangat mengerikan itu terpampang di pandangan Yesus Kristus. Kesalahan yang sangat berat yang harus ia tanggung. Sekarang dia tergoda untuk takut bahwa ia akan memisahkan, akan terpisah dari Bapanya selama-lamanya. Karena merasa betapa hebat murka Allah terhadap pelanggaran. Ia berseru kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Markus 14 ayat 34. Ketika mereka mendekati taman itu, murid-murid memperhatikan satu perubahan yang luar biasa kepada Yesus, tidak seperti sebelumnya. Biasanya waktu Yesus datang dengan murid-murid ke Taman Getsemani, mereka bernyanyi, bergembira, mereka melepaskan lelah di sana dengan sukacita. Tapi malam ini berbeda, saudaraku. Dia sangat sedih, dia terdiam, tubuhnya gemetar seakan-akan hampir jatuh. Di dekat pintu taman itu, sebelum masuk, Yesus meninggalkan murid-muridnya kecuali 3 orang bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia memilih ketiga murid ini karena ketiga murid ini adalah yang paling dekat dengan Kristus. Saudara-saudaraku, pergumulan pada waktu itu sangat hebat. Kenapa? Karena ukurannya ialah kesalahan bangsanya. Kesalahan para penuduh, kesalahan para pengkhianat, kesalahan suatu dunia yang berada dalam kejahatan. Dosa-dosa manusia menekan dengan sangat berat di atas pundak Kristus. Perasaan tentang murka Allah terhadap dosa sedang meremukkan hidupnya pada malam hari itu. Saudaraku, mari kita renungkan. Berapa besar bayaran kepada jiwa manusia ini yang dilakukan oleh Allah. Berapa besar yang harus dibayar oleh Yesus untuk jiwa setiap manusia. Malam itu embun yang dingin jatuh ke atas tubuhnya yang sedang tersungkur. Dari bibirnya yang pucat keluar seruan yang pahit, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat doa Yesus ini adalah doa yang dalam kengerian, dalam ketakutan. Alangkah gelap tampaknya dosa itu. Sungguh mengerikan penggodaan, membiarkan umat manusia menanggung akibat kesalahannya sendiri. Sementara Yesus berdiri dalam keadaan tidak bersalah di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Setelah Yesus kembali berdiri dengan usaha yang susah payah, ia sekarang terhuyung-huyung ke tempat di mana ia telah meninggalkan sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang dia lihat? Ketiga sahabatnya itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tertidur. Mereka tidak menghiraukan amaran yang diberikan berulang-ulang supaya mereka berjaga dan berdoa. Matius 25 ayat 41. Saudaraku yang kasih, malam itu bagi Yesus adalah malam yang mencekam. Sekarang ia kembali menuju ke taman. Yesus telah mengatakan kepada murid-murid, kamu semua akan tergoncang imanmu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari itu, murid-murid tidak tahu apa yang sedang di benak Yesus Kristus. Petrus yang malang, yang merasa dirinya sudah cukup, menambahkan dengan perkataan dengan sombong, Guru, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Markus 14 ayat 27 dan 29. Murid-murid ini berharap pada diri mereka. Mereka tidak memandang kepada penolong yang sedang berkuasa, yang sedang menasehati mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika Yesus paling memerlukan simpati, dukungan, doa dari mereka, justru murid-murid ini tertidur seperti tidak punya beban. Mungkinkah kita juga seperti itu, saudara? Kita menjadi orang yang beragama seolah-olah tidak ada beban, memikirkan keselamatan, memikirkan kehidupan yang akan datang, baik untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Kita hanya bangga dengan kemampuan kita, keberadaan kita. Kita bahkan menghabiskan waktu kita bukan untuk memikirkan keselamatan kita, tetapi justru memikirkan kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara seperti murid Yesus di saat Yesus di Taman Getsemani malam yang terakhir? Saudara-saudara, sekali lagi anak Allah ini dipenuhi sengsara yang di luar batas kekuatan manusia. Dalam keadaan yang lemah dan kehabisan tenaga, ia kembali terhuyung-huyung ke tempat pergumulannya yang terdahulu. Sekarang ini apa yang terjadi bila mana kita baca Lukas pasal 22 ayat 44. Ketika sengsara jiwa menimpa Yesus, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Saya belum pernah melihat, mengalami kita keringat karena beban yang luar biasa dengan meneteskan air atau darah. Saudaraku yang kasih, ini dialami oleh Yesus. Sekarang ia bagaikan sebatang bambu yang dipukul dan dibengkokkan oleh topan yang ganas. Saudaraku, sebagai seorang yang telah dimuliakan, ia telah mengaku menjadi satu dengan Allah. 3 kali ia mengucapkan doa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Terakhir apa dia katakan? Jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, kalau kita renungkan kata-kata Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani, harusnya yang ada didapati sekarang umat-umat Tuhan yang rendah hati. Didapati umat-umat Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak mau terganggu dengan kuasa-kuasa dunia ini. Tidak mau mereka hancur dengan tipuan-tipuan daripada kuasa kegelapan. Sekiranya kita memahami kalimat-kalimat Yesus di detik-detik terakhir di Getsemani di malam yang terakhir itu. Saudaraku, setelah selesai Yesus berdoa untuk ketiga kalinya.
ia terjatuh dalam keadaan hampir mati ke tanah. Di mana sekarang murid-murid yang harusnya menaruh tangan dengan lemah lembut di bawah kepala guru mereka yang sudah mulai lemah? Di mana murid-murid yang harusnya yang datang kepada Yesus untuk memberikan semangat kepada dia yang telah membasahi dahi yang dilukai lebih daripada anak-anak manusia? Justru malam itu Yesus sendirian. Tidak seorang pun dari orang banyak itu bersama-sama dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, malaikat-malaikat memandang derita juru selamat. Mereka melihat Tuhan, mereka dikelilingi oleh banyak tentara-tentara setan. Keadaannya dibebani oleh satu kengerian yang menakutkan dan gaib. Bahkan dikatakan, saudaraku, tulisan inspirasi katakan, di sorga sunyi senyap, tidak ada kecapi yang dipetik. Oleh karena melihat penderitaan Yesus yang luar biasa di Taman Getsemani. Pernahkah saudara mengalami kesulitan saudara? Lalu saudara berdoa berteriak kepada Tuhan sendirian. Ingin membutuhkan pelukan dari seseorang yang mengasihi saudara, tapi saudara tidak dapatkan. Pernahkah saudara mengalami sebuah persoalan yang besar dalam keputusasaan? Gantinya ada orang yang membantu saudara, yang ingin memberikan dukungan, tetapi justru mendapatkan cercaan. Saudaraku, apa yang dialami Yesus di Taman Getsemani, ini harus menjadi renungan buat kita pada malam hari ini. Dalam krisis yang dahsyat, ketika segala sesuatu berada dalam pertaruhan, ketika cawan yang sukar dipahami itu bergetar pada tangan si penderita ini, langit pun terbuka, suatu terang bersinar di tengah kegelapan. Di saat krisis yang hebat dan malaikat yang berkuasa berdiri di hadirat Allah yang menempati kedudukan daripadanya, sekarang setan jatuh, datang ke sisi Kristus. Tetapi malaikat itu datang bukan hendak mengambil cawan itu dari tangan Kristus, melainkan dia datang menguatkan Yesus untuk meminumnya dengan jaminan kasih Bapa. Ia datang memberikan kekuatan kuasa memohon manusia ilahi itu, mengalihkan perhatiannya kepada langit yang terbuka dan mengatakan kepadanya tentang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan sebagai akibat penderitaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus mendapati mereka dalam keadaan tertidur. Murid-murid ini pulas. Dan sekarang Yesus justru berkata kepada mereka, memandang dengan sedih. Ia berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Matius 26 ayat 45. Saudara-saudaraku yang kasih, setelah selesai dia berbicara demikian kepada murid-muridnya. Serombongan ada datang. Sambil berdiri di muka murid-muridnya, ia berkata, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Dan Yesus menjawab kepada rombongan itu, akulah dia. Ketika perkataan ini diucapkan, malaikat yang tadinya melayani Yesus berpindah di antara dia dan orang banyak. Suatu terang ilahi menyinari wajah Yesus. Dan oleh adanya kemuliaan yang ilahi ini, orang banyak yang ingin membunuh tidak dapat berdiri sesaat pun. Mereka mundur terhuyung-huyung, imam-imam tua-tua, serdadu-serdadu, Yudas pun jatuh ke tanah seperti orang mati. Kepada orang-orang yang hendak menangkap Yesus, sebelumnya Yudas sudah memberikan tanda. Orang yang akan kucium itu, itulah dia, tangkaplah dia. Matius 26 ayat 48. Saudaraku, pada waktu Yudas dekat dengan Yesus malam itu, Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Saudara-saudara, mari kita renungkan sebentar ayat ini. Kata-kata Yesus ini.
Saudara bisa bayangkan seorang sahabat, seorang murid datang pada malam di saat penderitaan yang luar biasa dihadapi oleh Yesus. Tetapi justru Judas menyerahkan Yesus kepada tangan serdadu-serdadu. Suaranya yang gemetar dengan kesusahan ketika ia menambahkan, "Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Lukas 22 ayat 48. Saudaraku yang kasih, harusnya seruan ini menjamah hati yang degil. Harusnya seruan ini boleh mengubah hati Judas pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, kehormatan, kesetiaan, kelemah lembutan manusia telah meninggalkan Judas. Ia telah menyerahkan dirinya kepada setan. Sekarang dia tidak dapat lagi melawan kuasa daripada setan. Dan hebatnya, Yesus tidak menolak ciuman dari orang yang menyerahkan dia. Peristiwa malam itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita hari ini, saudara. Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Yesus yang sudah dikhianati, yang sangat mencintai Yudas, sekarang diserahkan oleh Yudas. Dan peristiwa malam hari itu, saudara-saudaraku yang kasih, murid-murid telah berpikir bahwa guru mereka tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Sekarang mereka kecewa, mereka marah ketika mereka melihat tali dibawa ke depan untuk mengikat tangan Yesus yang mereka kasihi. Petrus maju ke depan dengan amarah, dia menghunus pedangnya, membela gurunya, tapi ia hanya memancung telinga hamba imam besar. Ketika Yesus melihat apa yang telah dilakukan oleh Petrus, ia melepaskan tangannya meskipun dipegang erat oleh serdadu Roma dan berkata, "Sudahlah itu." Saudara-saudaraku, ia menjamah telinga yang luka itu dan menyembuhkan. Di situ Tuhan masih berbuat baik di hadapan orang yang menyakitinya. Saudara-saudara, kemudian ia berkata kepada Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Matius 26 ayat 52. Saudaraku yang kasih, besarnya rombongan malam itu. Orang banyak ingin melakukan sesuatu, dipersenjatai dengan segala jenis alat. Mereka seakan-akan hendak mengejar, memburu seekor binatang buas. Dengan kebesaran Yesus berkata, "Kamu datang kepadaku dengan pedang dan pentung." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang murid-murid ketakutan ketika mereka melihat Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan diikat. Mereka merasa sakit hati karena Yesus membiarkan penghinaan itu kepada dirinya. Saudaraku yang kasih, mereka tidak dapat mengerti tingkah laku Yesus. Bahkan mereka menyalahkan dia karena menyerahkan diri kepada orang banyak itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita begitu juga dalam hidup beragama sekarang ini? Kadang-kadang kita hanya mau yang enak-enaknya doang. Kita mau hanya yang indah-indah saja. Salah kaprah tentang kehidupan beragama. Saudara yang kasih, mengikut Yesus adalah memikul salib. Getsemani, tempat sebuah perjuangan, pergumulan yang besar, akhir dari sebuah sejarah perjalanan Yesus menuju kepada kematian. Biarlah itu menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Yesus telah meramalkan perihal ini, bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Lihat, ia mengatakan, saatnya akan datang dan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudaraku, panggilan pada malam hari ini, ego, sifat mementingkan diri kita yang dimiliki murid-murid itu, ambisi menjadi yang terbesar di antara mereka yang telah menutupi pikiran dan hati mereka terhadap kenyataan.
Meskipun amaran sudah dilakukan berkali-kali, bahkan langsung oleh Yesus sendiri. Saudaraku, kenapa mereka sekarang gagal? Mereka tidak fokus kepada kebenaran. Mari kita belajar sekarang, fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada iman kita. Fokuslah kepada ajaran yang sudah kita terima, buang ego dan kekerasan hati. Ingat saudara, Getsemani menjadi saksi. Murid-murid tidak siap akan peristiwa yang menimpa Yesus. Getsemani menjadi saksi, mereka jadi ketakutan dan lari tercerai-berai. Getsemani menjadi saksi, akhirnya Yesus tinggal sendirian. Getsemani menjadi saksi, Yudas hilang untuk selamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman Yesus di Getsemani biarlah menjadi pengalaman kita hari ini, renungan buat kita, bahwa akan tiba saatnya kita ditinggal sendirian, mempertahankan iman kita, mempertahankan kebenaran kita. Ke sorga bukanlah gerombolan, tetapi iman pribadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga iman yang ditinggalkan, keteladanan yang ditinggalkan Yesus menjadi bagian kita. Saudara-saudara, hati-hati, jangan menjadi Judas. Jangan menjadi murid-murid yang hanya memikirkan diri sendiri. Ego mereka membuat mereka hilang kepada arti iman yang sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Malam ini malam permintaan doa. Bila mana ada doa-doa khusus yang kita mau sampaikan, saudara boleh lakukan, sampaikan pada saat kita berdoa. Mari kita bertelut, sedaya mampu kita bisa lakukan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang pemurah, Allah Maha Pengampun. Saat ini dengarlah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Tuhan, kami manusia berdosa. Kami manusia yang lemah. Kami banyak kekurangan Bapa. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni kami. Tuhan menyucikan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Layakkan kami untuk boleh melakukan akan firman-Mu, agar kami boleh berbuah dalam tingkah laku kami. Dan saat ini bila mana anak-anak Tuhan datang kepadamu, menyampaikan permohonan maaf mereka, meminta pengampunan dari Tuhan, kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Bapa yang baik, kami tahu bahwa Engkau Allah Bapa kami, yang peduli dengan kehidupan kami, yang mengerti akan kebutuhan kami. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan saat ini. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu. Berkati setiap rumah tangga, anak-anak, orang tua, orang muda di tengah-tengah keluarga. Berkati mata pencaharian mereka. Berkati usaha tangan mereka, berkati cita-cita mereka ya Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang bergumul Tuhan campur tangan, bukakan kepada mereka jalan. Kami berdoa ya Tuhan untuk program jemaat-Mu, pelayanan kami di gereja ini. Tuhan berkati, berkati semua urusan-urusan yang berhubungan dengan pelayanan dan penginjilan. Agar dengan demikian ya Tuhan, kami boleh dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan tunjukkan kepada kami jiwa-jiwa juga yang ada dalam kegelapan, yang boleh kami tuntun ke dalam terang Tuhan yang mulia. Bapa di sorga, kami berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, agar mereka boleh dengan penuh hikmat sorga memimpin pemerintahan di negara kami. Dan kami juga memiliki leluasa untuk menyampaikan Injil ke atas dunia ini Tuhan. Kami berdoa buat organisasi kami ini. Tuhan memberkati pimpinan kami, memberkati para pendeta, para pelayan, anggota jemaat. Biarlah kami bersinergi ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, saling menguatkan, saling mengingatkan,
dan terlebih dengan sukacita melayani satu dengan yang lain. Bapa di sorga, mungkin ada permohonan dari anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mereka inginkan, mereka rindukan. Tuhan, kiranya Engkau sendengkan telinga. Terima kasih Bapa di sorga atas ibadah malam hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa, pengalaman Yesus yang begitu besar bagi kami yang mengasihi kami. Ajari kami untuk menghargainya, merenungkannya, dan terlebih menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami, memimpin kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut pekabaran yang telah kita dengar, yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Zai, dengan sama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 130. Lagu Sion edisi lama nomor 130, Aku Jadi Milikmu. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pekabaran yang telah kami dengar. Biarlah Engkau menganugerahkan Roh Kudus ke hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman. Lindungi kami sepanjang hari-hari di depan kami, sampai kami bertemu kembali pada kebaktian Sabat yang akan datang.
Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan kepada kami, karena doa ini kami alaskan dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini kebaktian permintaan doa kita pada malam hari ini, dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dipersilahkan untuk menyampaikan perpuluhan atau menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persembahan melalui nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Demikianlah kebaktian kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.